Badai salju meraung dengan ganas di luar. Hembusan anginnya yang membeku menghantam dinding kabin Michael. Di dalam, mantan pemadam kebakaran itu bersantai di ruang tamunya, diterangi cahaya hangat dan berkilauan dari perapian. Selama berhari-hari, badai telah memutusnya dari dunia luar, dan satu-satunya suara yang terdengar hanyalah gelegar kayu yang terbakar sesekali. Tiba-tiba, suara cakaran lembut namun mendesak memecah keheningan. Dahi Michael berkerut saat ia meletakkan cangkir kopinya. Menajamkan pendengarannya, ia mendengarnya lagi, kali ini disertai rintihan pelan. Bangkit dari tempat duduknya, detak jantungnya meningkat. Suara itu berasal dari pintu depan. Dengan hati-hati mendekati pintu, mata Michael melebar tak percaya saat semakin dekat dengan pintu kaca. Di balik pusaran salju yang liar, seekor anjing German Shepherd berdiri gemetar. Tubuhnya menggigil karena kedinginan. Dua anak anjing kecil menempel erat padanya, hampir tersembunyi di bawah perlindungannya. Es menempel di bulunya, dan napasnya membentuk awan kecil saat ia menatap Michael dengan mata yang penuh keputusasaan. Michael terdiam, tangannya hanya beberapa inci dari gagang pintu. Ia sadar bahwa membuka pintu bisa membawa risiko ke dalam tempat perlindungannya. Namun saat tatapan penuh permohonan itu bertemu dengan matanya, rasa iba yang mendalam tumbuh dalam dirinya. Keputusan yang hampir ia ambil bisa mengubah nasib mereka selamanya. Jantungnya berdebar kencang saat ia berdiri terpaku di depan pintu. Badai terus mengamuk di sekitar tubuh German Shepherd yang gemetar. Napas anjing itu mengaburkan kaca dingin saat ia membungkuk melindungi anak-anaknya. Tubuh kecil mereka hampir tertimbun salju yang terus bertambah. Michael melihat tulang rusuk anjing itu mencuat di balik bulunya yang tipis. Lapisan es menempel di tubuhnya dan matanya dipenuhi ketakutan namun juga harapan tetap tertuju padanya. "Apa yang terjadi padamu?" gumam Michael pelan. Kata-katanya berubah menjadi embusan uap di udara dingin kabin. Tanpa berpikir panjang, ia meraih gagang pintu. Saat pintu terbuka sedikit, hembusan angin es menerjang masuk ke dalam kabin, membawa dingin yang menusuk dari badai di luar. German Shepherd itu tetap diam di tempatnya. Cakarnya tertanam dalam salju, tubuhnya tak bergerak, matanya tak lepas dari Michael, penuh ketidakpastian dan keraguan. "Ayo masuk, ayo," bujuk Michael lembut, membungkuk sedikit agar terlihat lebih ramah. "Kau tidak akan bertahan di luar sana." Dengan rintihan kecil, anjing itu menoleh ke anak-anaknya sebelum perlahan melangkah maju. Ia mendorong salah satu anaknya dengan hidungnya, menyuruhnya untuk ikut. Anak anjing kecil itu terhuyung-huyung di salju. Kakinya yang mungil berjuang untuk berdiri. Sang induk segera menggigit tengkuknya dengan lembut dan membawanya masuk ke dalam kabin. Sementara anak lainnya mengikuti di belakang. Begitu mereka semua berada di dalam, Michael segera menutup pintu, menghalangi suara angin yang meraung. Kehangatan kabin membuat German Shepherd itu semakin gemetar. Tubuhnya berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan suhu yang mendadak. Michael mengambil selimut tua dari sofa dan dengan lembut menyelimuti anjing itu dan anak-anaknya. Ia sempat tersentak, tetapi saat menyadari bahwa Michael tidak bermaksud menyakitinya, ia mulai rileks, menghembuskan napas panjang yang bergetar, lalu berbaring di dekat perapian, melingkarkan tubuhnya di sekitar anak-anaknya dengan protektif. Michael berlutut di sisinya, pikirannya berputar-putar. Anak-anak anjing itu sangat kecil. Mata mereka hampir belum terbuka, tubuh mereka tampak rapuh dengan dada yang naik turun saat bernapas dengan susah payah. Ia mengulurkan tangan perlahan untuk menyentuh salah satu anak anjing, tetapi geraman pelan dari sang induk menghentikannya. Itu bukan ancaman, melainkan peringatan, cara sang induk menjaga jarak aman bagi anak-anaknya.
Baiklah, baiklah, bisik Michael, menarik kembali tangannya sebagai tanda damai. Aku mengerti, kau telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kau pasti sudah melalui masa yang sulit, bukan? Ia bangkit, mengambil mangkuk dari dapur, mengisinya dengan air hangat, lalu meletakkannya di dekat anjing itu. Melangkah mundur untuk memberinya ruang, Michael mengamati saat anjing itu menatapnya dengan waspada sebelum akhirnya mulai minum perlahan, sementara anak-anaknya tetap meringkuk di sisinya. Dari kejauhan, pikiran Michael dipenuhi dengan pertanyaan, dari mana dia berasal? Bagaimana bisa dia terjebak di tengah badai salju dengan anak-anaknya yang baru lahir? Keadaannya menunjukkan bahwa dia telah bertahan sendirian untuk waktu yang lama, cukup lama untuk melemahkannya, tapi tidak menghancurkannya. Fakta bahwa dia berhasil menavigasi badai bersama anak-anaknya adalah sebuah keajaiban. Tapi sekarang bagaimana? Kehidupan pensiunan Michael selama ini tenang dan sepi. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia merawat hewan peliharaan. Tiba-tiba harus mengasuh 3 anjing, terutama dalam keadaan yang begitu darurat, terasa menakutkan. Namun, saat ia menyaksikan sang induk yang kelelahan melingkarkan tubuhnya di sekitar anak-anaknya, tekadnya semakin kuat. Dia tahu dia tidak bisa begitu saja membiarkan mereka pergi. Kau benar-benar pejuang, ya? Ujar Michael dengan suara lembut. Sepertinya kau bukan satu-satunya. Saat malam semakin larut, Michael sibuk memastikan ketiganya merasa lebih nyaman. Dia menggelar handuk untuk tempat anak-anak anjing beristirahat, meletakkan mangkuk makanan di dekat induknya, dan menjaga perapian tetap menyala agar ruangan tetap hangat. German Shepherd itu mengawasinya dengan seksama, matanya mengikuti setiap gerakannya. Namun seiring berjalannya waktu, dia mulai rileks. Akhirnya, dia membiarkan kepalanya bersandar di atas selimut, matanya perlahan tertutup dalam kelelahan. Duduk di kursinya dengan api yang masih berderak pelan di sampingnya, Michael merasakan sesuatu yang tak terduga, rasa tujuan yang baru. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tapi setidaknya untuk saat ini, dia telah melakukan segala yang bisa. Dan saat badai terus meraung di luar, dia diam-diam berjanji pada induk dan anak-anaknya. Mereka kini aman dan dia akan memastikan tidak ada yang menyakiti mereka. Keesokan paginya, Michael terbangun perlahan oleh suara rintihan kecil dan nyala api yang hampir padam. Badai telah mereda, meninggalkan pemandangan tenang yang diselimuti salju berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Mengusap kantuk dari matanya, pikirannya segera tertuju pada tamu-tamu tak terduga yang berlindung di rumahnya. Melirik ke arah perapian, dia melihat German Shepherd masih melingkupi anak-anaknya dengan protektif. Anak-anak anjing itu bergerak-gerak kecil di bawah dekapan hangat ibunya. Saat Michael bergerak di kursinya, telinga induk anjing itu terangkat dan matanya yang berwarna amber terbuka bertemu dengan tatapannya. Tatapannya masih waspada, tetapi keputusasaan yang terlihat malam sebelumnya telah mereda, digantikan oleh kesadaran hati-hati terhadap lingkungannya yang baru. "Selamat pagi, nak," sapa Michael dengan lembut sambil meregangkan tubuh dan berjalan menuju dapur. "Mari kita cari sesuatu untuk dimakan." Ia membuka pantry dan menemukan sekaleng sup ayam. Itu bukan makanan yang ideal, tapi setidaknya cukup untuk saat ini. Setelah menghangatkannya di atas kompor, Michael dengan hati-hati meletakkan semangkuk makanan di dekatnya. German Shepherd itu mengangkat kepalanya, mengendus udara dengan ragu, lalu mulai makan perlahan. Anak-anak anjingnya terbangun oleh gerakan ibunya, mengeluarkan suara rintihan pelan dan merapat lebih dekat untuk mencari kehangatan. Michael berlutut beberapa langkah dari mereka, memperhatikan dengan saksama saat induk itu makan. Matanya penuh dengan keingintahuan dan rasa tanggung jawab yang semakin tumbuh di dalam dirinya.
Kau benar-benar kuat, gumam Michael, membawa anak-anak kecil itu melewati badai seburuk itu. Kau pantas mendapatkan jauh lebih dari ini. Seiring berjalannya pagi, Michael mengamati kondisi mereka dengan cermat. Sang induk jelas kekurangan makanan, tulang rusuknya terlihat jelas di balik tubuhnya yang kurus. Anak-anak anjingnya, meskipun lemah menunjukkan semangat bertahan hidup, ekor kecil mereka sesekali bergerak saat mereka menyusu. Pemandangan itu mengguncang hati Michael. Selama bertahun-tahun sebagai pemadam kebakaran, ia telah melihat berbagai bentuk penderitaan. Tetapi ketabahan diam-diam dari makhluk-makhluk ini menyentuhnya dengan cara yang berbeda. Bertekad untuk berbuat lebih banyak, Michael segera menelepon klinik hewan terdekat, berharap mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. "Halo, ini Michael Carter," katanya saat resepsionis mengangkat telepon. "Aku punya seekor German Shepherd dan 2 anaknya di sini. Kondisi mereka tidak baik. Bisakah kalian memeriksanya?" Resepsionis merespons dengan nada ramah namun profesional. "Tentu saja, Pak Carter. Kami bisa menerima mereka sore ini. Bawa saja ke sini dan kami akan melihat apa yang bisa kami lakukan." Michael menutup telepon dengan rasa lega. Ia menoleh ke arah German Shepherd yang saat itu tengah menjilati anak-anaknya dengan lembut, menunjukkan kasih sayang keibuannya meskipun tubuhnya tampak kelelahan. "Kau dengar itu, nak? Kita akan mendapatkan bantuan," kata Michael, senyum meyakinkan muncul di wajahnya. Membawa mereka ke klinik hewan bukanlah tugas yang mudah. Michael menggelar selimut tua dan dengan hati-hati mencoba mendorong induk anjing ke atasnya. Namun dia menolak, tubuhnya tegang, mengeluarkan geraman pelan setiap kali Michael mendekati anak-anaknya. "Tidak apa-apa," hiburnya dengan suara tenang, bergerak perlahan agar tidak mengejutkan sang induk. "Aku tidak akan menyakiti mereka. Aku janji." Setelah beberapa menit membujuk dengan penuh kesabaran, akhirnya sang induk mengizinkan Michael untuk mengangkatnya bersama anak-anaknya ke bagian belakang truknya. Dia menyusun selimut dengan hati-hati agar mereka tetap hangat dan aman. Sebelum mulai berkendara menuju kota, jalanan masih licin karena es sisa badai membuat Michael mengemudi dengan sangat hati-hati. Pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Dari mana asalnya? Apakah ada seseorang di luar sana yang sedang mencarinya? Ataukah dia telah ditelantarkan begitu saja untuk bertahan hidup sendirian di musim dingin yang keras? Sesampainya di klinik hewan, para staf segera bergerak cepat, memeriksa sang induk dan anak-anaknya dengan penuh perhatian. "Berat badannya sangat rendah, dalam kondisi berbahaya," kata dokter Monroe saat memeriksa tubuh kurus sang induk. "Namun dia sangat tangguh. Anak-anaknya beruntung karena dia bisa bertahan selama ini." Dia menatap Michael dengan penuh makna. Dia sudah melalui banyak hal. Pemulihan akan lambat, tetapi dengan perawatan yang tepat dia bisa sembuh. "Apakah Anda tahu dari mana asalnya?" Michael menggelengkan kepala. "Dia muncul di depan pintu rumahku tadi malam. Aku tidak bisa membiarkannya tetap di luar." Dr. Monroe tersenyum lembut. Dia benar-benar memilih pintu yang tepat untuk didatangi. Saat Michael pulang bersama mereka, induk anjing itu tampak lebih tenang. Anak-anaknya yang kini kenyang setelah mendapatkan makanan dari klinik bergerak riang saat mereka meringkuk di sisinya. Michael duduk di dekat mereka, memperhatikan saat German Shepherd itu akhirnya mulai rileks. Dia bahkan membiarkan Michael mendekat. Tatapannya melembut saat dia dengan lembut mengelus kepalanya. "Kau aman sekarang?" bisik Michael, suaranya dipenuhi emosi. "Aku tak bisa membayangkan apa yang telah kau lalui, tapi kau bisa tinggal di sini selama yang kau butuhkan." Untuk pertama kalinya, German Shepherd itu menekan kepalanya ke tangannya. Tubuhnya mulai melepaskan ketegangan. Sebuah gumpalan terbentuk di tenggorokan Michael. Dia telah membiarkannya masuk,
tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi kini, melihat kepercayaannya mulai tumbuh, dia menyadari bahwa mereka berdua telah menemukan sesuatu yang sebelumnya hilang, sebuah tujuan bersama dan mungkin awal yang baru. Dalam hari-hari berikutnya, proses penyembuhan dan ikatan di antara mereka terus berkembang. German Shepherd itu, yang kini diberi nama Grace oleh Michael, perlahan mendapatkan kembali kekuatannya. Matanya yang dulu redup mulai bersinar dengan kehidupan, dan anak-anaknya yang diberi nama Snow dan Ash semakin lincah setiap hari. Michael menghabiskan waktu berjam-jam duduk di lantai dekat perapian, membiarkan Grace terbiasa dengan kehadirannya. Awalnya, dia tetap waspada, posturnya kaku dan penuh kehati-hatian, tetapi seiring waktu, perlahan-lahan pertahanannya mulai runtuh. Dia mulai mentoleransi kedekatan Michael, geraman pelannya berubah menjadi embusan napas lembut, dan akhirnya dia bahkan membiarkan dirinya dielus tanpa menjauh. Suatu malam yang berangin, Michael bersandar di sofa sambil duduk di lantai, terpesona oleh nyala api yang menari-nari di perapian. Grace berbaring tak jauh darinya, kepalanya bertumpu di atas cakarnya, mengawasi Snow dan Ash yang bermain dengan riang. Ekor kecil mereka melambai-lambai dengan penuh semangat. Michael tertawa kecil melihat mereka bermain. "Kau punya anak-anak yang pemberani, Grace," katanya pelan, melirik ke arahnya. Grace mengangkat kepalanya, matanya menyampaikan sesuatu yang ditafsirkan Michael sebagai rasa syukur. Dengan hati-hati, Michael mengulurkan tangannya, mengusap kepalanya. Yang mengejutkannya, Grace tidak menjauh, melainkan menekan tubuhnya ke dalam sentuhannya, sepenuhnya merasakan kenyamanan dari belayan itu. Seiring berlalunya minggu, perubahan pada Grace tampak jelas. Bulunya yang sebelumnya kusam dan tipis, kini berkilau dengan vitalitas. Tulang rusuknya tidak lagi menonjol dan kekuatannya tampak kembali. Terlihat dari semburan energi yang semakin sering muncul. Dia bermain dengan anak-anaknya, mendorong mereka dengan lembut menggunakan moncongnya, mengawasi saat mereka dengan canggung menjelajahi kabin. Suara kecil mereka yang ceria mengisi ruangan. Michael juga mengalami perubahan. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kesendirian di kabinnya, menikmati ketenangan hidup pasca pensiun, kedatangan Grace dan anak-anaknya membawa kehidupan baru dalam hari-harinya. Malam yang dulu sunyi kini dipenuhi dengan suara riang, gonggongan kecil, dan langkah lembut cakar di lantai kayu. Dia tidak menyadari betapa dirinya merindukan memiliki tujuan hingga mereka hadir dalam hidupnya. Suatu sore yang cerah, saat Michael sedang membelah kayu di luar, dia melihat Grace mengintip dari jendela, hidungnya menempel erat pada kaca. Di bawahnya, Snow dan Ash berlarian dengan ceria. Tubuh kecil mereka bertabrakan dalam permainan. Michael berhenti sejenak, menyeka keringat dari dahinya, lalu melambaikan tangan ke arahnya. Yang mengejutkannya, Grace membalas dengan satu kali kibasan ekor, sebuah gerakan sederhana yang begitu menghangatkan hatinya. Saat Michael masuk kembali ke dalam rumah, Grace sudah menunggunya di dekat pintu. Ekornya bergerak perlahan saat dia mendorong hidungnya ke tangan Michael. Itu adalah pertama kalinya dia mendekati Michael atas inisiatifnya sendiri, dan wajah Michael langsung berseri-seri dengan senyum lebar. "Ya, hari ini kau benar-benar penuh kejutan, ya?" ujarnya sambil tertawa, berjongkok untuk mengelus kepalanya. Grace merapat lebih dekat. Ekornya kini bergerak lebih cepat dengan penuh semangat. Snow dan Ash ikut bersorak dengan gonggongan kecil mereka, berlarian di sekitar kaki Michael. Seiring ikatan mereka semakin kuat, Michael mulai bertanya-tanya tentang masa lalu Grace. Dari mana dia berasal? Apa yang membawanya ke depan pintunya pada malam bersalju itu? Pertanyaan-pertanyaan ini terus berputar di pikirannya. Tetapi satu hal pasti, perjalanan Grace adalah perjalanan penuh ketahanan dan keberanian.
Dia telah melewati masa-masa sulit bersama anak-anaknya. Dia adalah seorang pejuang. Malam itu, saat mereka berkumpul di dekat perapian, Michael menatap Grace dan berbisik, "Aku tidak tahu dari mana asalmu, nak, tapi aku bersyukur kau menemukanku. Kau dan anak-anak ini, sekarang kalian adalah bagian dari keluarga." Grace mengangkat kepalanya, matanya bertemu dengan tatapan Michael. Dalam pandangannya, ada pemahaman yang mendalam, sebuah koneksi yang melampaui kata-kata. Dia menghela napas pelan dan meletakkan kepalanya di pangkuan Michael. Tubuhnya benar-benar rileks. Untuk pertama kalinya sejak kedatangannya, Michael merasakan gumpalan di tenggorokannya saat jari-jarinya menyusuri bulu halus Grace. Dia tidak pernah menyangka bahwa kehadiran seekor anjing liar dan anak-anaknya bisa begitu memengaruhinya. Namun, duduk di sana, dalam kehangatan api dan suara lembut Grace serta anak-anaknya, dia menyadari sesuatu yang selama ini hilang dalam hidupnya. Kebersamaan, tujuan, dan harapan yang baru ditemukan. Cahaya pagi mengalir melalui jendela kabin, menerangi lantai dengan kilauan keemasan saat Snow dan Ash bergulat dengan riang. Di dekatnya, Grace berbaring santai. Matanya hampir tertutup karena rileks, tetapi telinganya terus bergerak, menangkap setiap suara kecil. Michael berdiri di dekat meja dapur, kedua tangannya menggenggam cangkir kopi hangat, memperhatikan mereka dengan perasaan kepuasan yang sudah lama tidak ia rasakan. Namun, di balik ketenangan itu, sebuah pertanyaan terus mengusik pikirannya. Dari mana asal Grace? Tanda-tanda kehidupan yang sulit terlihat jelas. Tubuhnya yang ramping, bekas luka halus di bulunya, dan gerakannya yang ragu setiap kali terkejut. Jelas bahwa seseorang pernah mengecewakannya, dan pikiran bahwa orang itu mungkin masih ada di luar sana menghantui Michael. Siang itu, Michael memutuskan sudah waktunya bagi Grace dan anak-anak anjing untuk menghirup udara segar. Salju mulai mencair, memperlihatkan tanah yang masih membeku di bawahnya. Grace melangkah ke beranda dengan hati-hati. Hidungnya bergetar saat ia mengendus udara, mencari tanda-tanda bahaya. Anak-anak anjing itu masih goyah dengan kaki kecil mereka, mengikuti di belakangnya, mengeluarkan suara riang saat mereka mulai menjelajahi dunia di luar kabin. Michael tersenyum sambil memperhatikan mereka. "Kamu aman sekarang, nak," bisiknya. "Tidak ada yang akan menyakitimu di sini." Namun, saat mereka berjalan sedikit lebih jauh dari kabin, Grace tiba-tiba berhenti. Telinganya berdiri tegak, tubuhnya menegang, dan hidungnya mengarah ke tepi hutan. Michael menyadari perubahan sikapnya dan langsung waspada. "Ada apa?" gumamnya, melangkah mendekatinya. Grace menggeram pelan, bulu di punggungnya berdiri. Michael menatap ke dalam pepohonan, tetapi tidak melihat apapun. Namun, sikap Grace siap siaga, melindungi, mengatakan semuanya ada sesuatu di luar sana. Dengan cepat, Michael mengangkat anak-anak anjing ke dalam pelukannya dan mengarahkan Grace kembali ke kabin. Setelah mereka masuk, ia mengunci pintu dan menutup tirai, sementara jantungnya berdetak kencang. Grace terus berjalan gelisah di dekat jendela. Pandangannya berulang kali terpaku ke arah hutan. Saat malam mulai turun dan Michael duduk di dekat perapian, perasaan tidak tenang menyelimuti dirinya. Grace berbaring di dekatnya, anak-anak anjingnya meringkuk di sisinya, tetapi matanya tetap waspada, terus melirik ke arah pintu setiap kali terdengar suara. Michael mengulurkan tangannya dan dengan lembut menggaruk di belakang telinganya. "Kamu bukan sekadar paranoid, kan?" bisiknya. "Kamu pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya, bukan?" Tatapannya beralih ke api yang berkobar, pikirannya mulai melayang. Ia membayangkan kesulitan yang pasti telah dialami Grace hingga menjadi begitu waspada. Apakah dia ditelantarkan, disakiti,
Kemarahan perlahan menggenggam hatinya. Siapapun yang telah memperlakukannya dengan buruk tidak pantas disebut manusia. Bertekad untuk mencari tahu lebih banyak keesokan harinya, Michael memasukkan Grace dan anak-anak anjingnya ke dalam truk dan berangkat ke kota. Tempat penampungan hewan setempat sederhana namun terawat baik, dikelola oleh sukarelawan yang mengenal sebagian besar hewan di daerah itu. Di sana, Michael berjalan ke meja depan dengan membawa foto Grace dan anak-anak anjingnya. Dia menemukannya di dekat kabinnya, ujar Michael kepada resepsionis, seorang wanita berusia 40-an bernama Sarah yang tampak penuh empati. Saya mencoba mencari tahu apakah dia pernah dilaporkan hilang atau apakah Anda mengenalinya. Sarah menatap foto itu dengan seksama sebelum menggelengkan kepala. Saya tidak mengenalnya, jawabnya. Tapi sayangnya, kami sering melihat anjing seperti dia di sekitar sini. Banyak peternak anjing yang memelihara mereka dalam kondisi buruk, lalu membuang mereka begitu mereka dianggap tidak berguna lagi. Gelombang amarah menyapu Michael. Maksudmu dia hanya dibuang begitu saja? Sarah mengangguk sedih. Ini lebih umum dari yang Anda bayangkan. Tapi dia beruntung bisa menemukan Anda. Perjalanan pulang ke kabin dipenuhi keheningan yang berat. Kata-kata Sarah terus terngiang di benaknya. Grace telah disia-siakan, diperlakukan seolah-olah dirinya tidak berharga. Namun bagi Michael, dia sangat berarti bagi anak-anaknya dan juga bagi dirinya sendiri. Kini, Michael bertekad untuk memastikan bahwa Grace tidak akan pernah merasa ditinggalkan lagi. Saat mereka tiba di rumah, Grace melompat keluar dari truk dan segera mulai mengendus udara. Ekornya berkibar pelan. Snow dan Ash berlarian menyusul. Kaki kecil mereka berusaha mengejar. Melihat mereka, hati Michael dipenuhi campuran kemarahan dan harapan. "Kamu aman sekarang," ucap Michael menatap Grace. "Tidak ada yang akan menyakitimu lagi." Grace menatap balik, dan untuk pertama kalinya matanya yang berwarna amber tampak melembut. Michael merasa bahwa dia benar-benar memahami kata-katanya, dan saat itu juga dia bersumpah dalam hati bahwa orang yang telah menyakitinya tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk melakukannya lagi. Hari-hari berikutnya dipenuhi ketegangan yang sunyi. Grace tampak semakin rileks setiap hari, kepercayaannya pada Michael semakin kuat. Snow dan Ash mulai menjelajahi kabin. Rasa ingin tahu mereka tumbuh dalam bentuk gonggongan riang dan permainan yang penuh semangat. Namun, meskipun rumah mereka kini terasa hangat dan aman, Michael tidak bisa menghilangkan perasaan aneh bahwa mereka sedang diawasi. Kecurigaannya terbukti pada suatu malam yang dingin. Michael duduk di dekat jendela dengan tangan mengelus Grace tanpa sadar, sementara Snow dan Ash tertidur dekat perapian yang berderak. Cahaya bulan menyelimuti tanah yang tertutup salju, menciptakan bayangan panjang di halaman. Saat itulah dia melihatnya, siluet di tepi hutan. Jantung Michael berdetak lebih cepat. Dia mendekat ke jendela, mencoba melihat lebih jelas sosok itu. Tertutup dalam kegelapan, sosok itu jelas manusia, tinggi dan diam. Tidak ada suara, hanya berdiri di sana dengan tatapan yang tertuju pada Grace. "Michael," gumamnya pelan. Anjing German Shepherd itu langsung menggerakkan telinganya, lalu menoleh ke arah yang dilihat Michael. Begitu matanya menangkap sosok tersebut, dia mengeluarkan geraman rendah yang mengancam. Tubuhnya bergeser untuk melindungi Snow dan Ash. Dengan cepat, Michael menarik tirai dan meraih ponselnya. Jari-jarinya langsung menekan nomor kantor sheriff setempat. "Ini Michael Carter," katanya. Suaranya tenang namun tegas. "Ada seseorang di luar kabin saya, berdiri di tepi hutan. Saya tidak bisa melihat siapa dia, tapi dia sudah di sana cukup lama." Petugas operator meyakinkan bahwa seorang deputi akan segera dikirim.
Namun saat Michael menutup telepon, genggamannya semakin erat. Situasi ini terasa terlalu disengaja, terlalu terarah. Menit demi menit berlalu, masing-masing terasa lebih berat dari sebelumnya. Michael menunggu dengan gelisah. Grace tetap berjaga di dekat pintu, geramannya terus terdengar, tubuhnya siap siaga. Michael mondar-mandir di dalam ruangan, sesekali melirik ke arah jendela. Akhirnya cahaya lampu mobil menembus malam dan ketegangan Michael sedikit mereda saat melihat mobil deputi memasuki jalan masuk. Deputi Miller, seorang wanita dengan tatapan tajam dan sikap tegas, keluar dari kendaraan. Michael segera menemui dia di pintu dengan cepat menjelaskan apa yang telah dia lihat di tepi hutan. Ini bukan hanya seseorang yang kebetulan lewat. Tegasnya, dia mengamati kami. Miller mengangguk, tangannya secara refleks menyentuh sarung senter di pinggangnya. Saya akan memeriksa area sekitar, tetap di dalam dan kunci pintunya, instruksinya. Michael mengangguk setuju, merasakan simpul kecemasan di dadanya saat ia menyaksikan Miller menghilang ke dalam hutan, sinar senter menembus kegelapan. Ia tetap berdiri di dekat jendela, tinjunya mengepal karena tegang. Sementara Grace duduk di sampingnya, pandangannya tertuju ke titik yang sama di kejauhan, posturnya kaku dan siaga. Saat Miller kembali, ekspresinya serius. Sekarang sudah bersih, lapornya. Tapi aku menemukan jejak yang mengarah tepat ke perbatasan tanahmu. Seseorang memang mengawasi kabin ini. Tenggorokan Michael mengencang. Ada yang lain? Miller terdiam sejenak ragu. Aku menemukan seutas tali yang terikat di pohon. Sudah usang, tapi sepertinya belum lama digunakan. Tampaknya seseorang telah menggunakan hutan ini sebagai tempat perkemahan sementara. Sebuah rasa dingin menjalar di tulang belakang Michael. Menurutmu mereka akan kembali? Sulit untuk memastikan, jawab Miller, tapi aku akan memastikan ada lebih banyak patroli di daerah ini. Hubungi kami segera jika melihat sesuatu yang mencurigakan. Setelah Miller pergi, suasana di dalam kabin terasa semakin menekan. Michael memeriksa dan mengunci setiap pintu dan jendela. Pikirannya berputar tanpa henti. Siapa yang bersembunyi di sekitar sini? Dan apa yang mereka inginkan dari kabin terpencil ini dan dari Grace? Saat ia duduk di kursi berlengan, Grace mendekat dan meletakkan kepalanya di lututnya. Dengan lembut, Michael membelai bulunya, suaranya terdengar lirih. Jangan khawatir, nak. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu atau anak-anakmu. Grace mengeluarkan suara lirih, matanya yang berwarna amber menatapnya langsung untuk pertama kalinya sejak kedatangannya. Dalam tatapannya, Michael melihat campuran ketakutan dan pengakuan. Dia mengenali sesuatu tentang sosok asing di hutan, sesuatu yang membuatnya ketakutan. Malam itu, Michael tidak bisa tidur. Ia tetap berjaga di dekat jendela. Senapan disandarkan di dekatnya, siap menghadapi ancaman apapun. Grace tetap di sisinya, telinganya bergerak setiap kali mendengar suara samar. Sementara itu, Snow dan Ash tetap tertidur lelap di dekat perapian, tidak menyadari bahaya di luar sana. Saat malam berlalu, Michael berjanji dalam hati bahwa ia akan melindungi Grace dan anak-anaknya dari bahaya apapun. Mereka telah menjadi keluarganya dan ia bertekad untuk menjaga tempat perlindungan mereka tetap aman. Saat cahaya pertama fajar mulai merembes melalui celah tirai, cahaya lembut menyelimuti kabin. Michael menghabiskan hampir sepanjang malam terjaga. Pikirannya dipenuhi oleh sosok misterius di hutan. Grace tetap di sisinya, tubuhnya tegang dan siaga, sementara Snow dan Ash masih tertidur lelap di dekat perapian, tidak menyadari ketegangan di sekitar mereka. Michael baru saja hendak menuang kopi ketika Grace tiba-tiba melompat, berlari ke pintu depan dengan telinga tegak dan geraman dalam yang keluar dari tenggorokannya.
Tangan Michael terhenti di atas teko kopi. Dengan cepat, ia meraih senapannya, lalu melangkah perlahan ke jendela dan menarik tirai sedikit untuk mengintip keluar. Jantungnya seketika jatuh, sosok bayangan itu kembali. Kali ini lebih dekat, berdiri tepat di luar beranda. "Sial," bisik Michael, genggamannya di senapan semakin erat. Ia menatap Grace dan berkata, "Tetap di sini." Meskipun ia ragu anjing itu akan menurut. Dengan hati-hati, ia membuka pintu sedikit dan melangkah keluar ke beranda yang diselimuti embun beku. "Siapa di luar sana?" serunya, berusaha menjaga suaranya tetap tenang meskipun dadanya bergejolak. Ini properti pribadi. Awalnya, sosok itu tetap diam. Lalu ia melangkah maju, menampakkan seorang pria berusia 40-an. Wajahnya sebagian tertutup oleh tudung jaket lusuh. Di satu tangannya tergenggam seutas tali. Sementara senyum licik tersungging di bibirnya. "Itu anjingku," ujar pria itu. Suaranya terdengar tenang, tetapi ada nada ancaman tersirat di dalamnya. "Aku sudah mencarinya." Michael merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. "Anjingmu," ulangnya, suaranya dipenuhi ketidakpercayaan. "Dia datang ke rumahku nyaris sekarat dengan 2 anak anjing bersamanya. Jika memang dia milikmu, kenapa dia dalam kondisi seperti itu?" Pria itu hanya mengangkat bahu, melangkah lebih dekat. "Dia kabur. Kadang itu terjadi, tapi aku di sini untuk membawanya kembali sekarang." Lengan Michael menegang saat ia mengangkat senapannya, mengarahkannya langsung ke dada pria itu. "Dia tidak akan pergi kemana-mana denganmu. Dia bukan milikmu lagi." Senyum pria itu sempat goyah sebelum akhirnya ia berhenti melangkah. "Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi, orang tua," katanya dengan nada mengejek. "Anjing itu bermasalah. Dia seharusnya tetap bersamaku." Genggaman Michael di senapannya semakin kuat. Tidak, dia harus bersama seseorang yang peduli padanya. "Sekarang pergi dari tanahku." Saat itu Grace muncul di ambang pintu. Tubuhnya tegang dan giginya menyeringai dalam geraman mengancam. Suaranya memenuhi udara pagi yang dingin, membuat ekspresi pria itu berubah seketika. Senyumnya sirna, tergantikan oleh ketakutan yang samar. "Grace, mundur," perintah Michael. Tetapi anjing itu tidak bergerak. Matanya tertuju lurus pada pria itu. Dan saat itulah Michael menyadari Grace mengenalnya. Ini bukan sekadar ancaman asing. Ini adalah orang yang pernah menyakitinya, orang yang telah membuatnya dan anak-anaknya menderita. Melihat reaksi Grace, pria itu mundur selangkah. Tangannya yang menggenggam tali melemah, hingga akhirnya tali itu jatuh ke tanah. "Kamu telah membuat kesalahan, orang tua," gumamnya. Suaranya tidak lagi setenang sebelumnya. Ada ketakutan yang mulai merayapi nadanya. "Kamu tidak tahu apa yang bisa dilakukan anjing itu." Michael melangkah maju dengan hati-hati. Senapannya tetap terarah dengan siap. "Kekeliruanmu adalah berpikir bahwa kamu bisa begitu saja datang ke sini dan mengambilnya kembali. Dia akan tetap di sini bersama anak-anaknya. Sekarang, enyah dari propertiku sebelum aku membuatmu menyesali keputusanmu." Pria itu terdiam sesaat. Tatapannya berpindah antara Michael dan Grace, lalu perlahan mundur, menghilang ke dalam hutan. Michael tetap memandang ke arah bayangan yang memudar itu hingga ia yakin pria itu benar-benar pergi. Baru kemudian ia menghela napas dalam-dalam, bahunya perlahan-lahan mengendur. Begitu masuk ke dalam, Michael mengunci pintu dengan rapat, lalu berlutut di samping Grace yang tetap waspada. "Dia sudah pergi," gumamnya lembut menepuk kepala anjing itu. "Kamu hebat, nak. Kamu telah melindungi kita." Grace menghela napas pelan, ketegangannya perlahan mencair saat ia bersandar pada sentuhan menenangkan Michael. Snow dan Ash yang kembali merasa aman, mengeluarkan suara kecil yang memecah kesunyian.
Michael mengangkat mereka dengan lembut dan menempatkan mereka di samping Grace, yang segera melingkarkan tubuhnya di sekitar mereka dengan penuh perlindungan. Malam itu, saat api di perepian berderak dan berdesis, Michael duduk di dekat mereka. Ia tahu bahwa pria itu mungkin akan kembali, tetapi ia yakin satu hal, Grace tidak akan lari lagi. Ia telah menemukan tempatnya, keluarganya, dan keberaniannya. Dan di balik semua itu, Michael sendiri telah menemukan sesuatu yang tak terduga. Alasan untuk berjuang, melindungi, dan mencintai. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Michael merasa benar-benar hidup. Ia dan Grace telah menghadapi kegelapan bersama, dan mereka siap menghadapi apapun yang akan datang, berdampingan. Perjalanan Grace dari ambang pintu yang dingin menuju rumah yang hangat adalah sesuatu yang luar biasa. Ketabahannya, hubungannya yang semakin erat dengan Michael, serta kasih sayangnya yang tak tergoyahkan terhadap anak-anaknya menunjukkan bagaimana cinta dan kepercayaan dapat mengubah segalanya. Bersama-sama, mereka telah melewati masa kelam dan membuktikan bahwa harapan bisa bersinar bahkan dalam saat-saat tergelap. Kisah seperti Grace mengingatkan kita akan keberanian hewan dan dampak besar yang mereka miliki dalam hidup kita. Biarkan kisah ini menggerakkan hatimu untuk bertindak. Pertimbangkan untuk mengadopsi, mendukung tempat penampungan hewan di sekitarmu, atau cukup bagikan video ini untuk meningkatkan kesadaran. Jangan lupa untuk berlangganan kanal kami, beri suka pada video ini, dan bagikan kepada seseorang yang menghargai kisah-kisah ketahanan dan awal yang baru. Bersama kita bisa mengubah hidup, satu penyelamatan pada satu waktu. Terima kasih telah mengikuti perjalanan inspiratif ini.